Ini adalah energi pedang bawaan yang diubah oleh jalur pedang bawaan. Itu hanya nafas, tapi punggung Jin Wu Haobo kedinginan karena ketakutan. Setelah dao pedang bawaan disempurnakan, maka dewa pedang bawaan sendiri adalah perwujudan dari pedang dao, kuat dan tidak bisa dihancurkan. Jin Wu Haobo belum pulih, tetapi dia melihat tenggorokan Qin Yichen bergetar lagi, seperti kabut tebal gelombang energi pedang bawaan. Dia tanpa sadar memblokir di depannya dengan sayap ilahi. Tetapi energi pedang melonjak masuk, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya mencekiknya. Membuat sayapnya berdarah. Penuh kebencian. Tapi ketika dia merentangkan sayapnya, sudah ada bayangan dewa di depannya. Membunuhmu. Mengapa repot-repot memperingatkan para senior ini? Aku cukup. Qin Yichen memegang tuas, dan sayap ilahi Wu Jin menjentikkan dan berubah menjadi bayangan yang mengerikan. Lawan langit. Ledakan. Sebuah pisau yang mengerikan menebas, puluhan ribu mil panjang dan lebarnya. Dan dalam sekejap, garis-garis harimau di tubuh iblis besar klan Fei Lian hancur dan berubah menjadi daging dan darah dan meledak. Jin Wu Haobo gemetar. Dia tahu bahwa Kaisar Dewa telah melewati langkah Raja Tao, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kemajuan Dewa Pedang Bawaan akan begitu mengerikan. Pedang Ki Bawaan dimuntahkan dan menyapu langit berbintang, menyebabkan sekelompok monster kuat menghindar lagi dan lagi, tidak berani mendekat. Jangan membuat semua orang panik, bergabunglah untuk membunuhnya. Golden Crow Haobo meledak, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi Dewa Golden Crow berkaki 3. Sayap para dewa menyapu liar, dan kepala hitam terangkat, dan di mulutnya, matahari vulkanik lahir. Ledakan. Uben emas lahir di bawah terik matahari, dengan api yang mengerikan, dan ketika bertabrakan dengan pedang Ki Bawaan, kedua gas itu benar-benar meledak dengan ledakan emas dan api, mengguncang ruang, dan dunia runtuh. Golden Crow Haobo menghela nafas lega, dan sekali lagi menjalankan kekuatan api untuk memadatkan tenggorokannya. Meskipun aura pedang bawaan kuat, tapi dewa diubah oleh Golden Crow, dan apinya berakhir. Tidak peduli berapa banyak pedang yang kau hancurkan, kau akan membakarnya. Bahkan di mata Jin Wu Haobo, energi pedang bawaan ini dapat bersaing dengan kekuatan apinya sendiri, dan Qin Yichen memiliki kualifikasi untuk dibanggakan. Melihat sekeliling, Qin Yichen sedikit mengernyit, merasakan panas membara di mulut gagak emas, dan tidak bisa menahan keterkejutan. Dia memang keturunan dari klan iblis kuno pengadilan surgawi. Setelah kebakaran, tentara Dao Bao Dao akan berubah menjadi satu dalam sekejap. Kucing. Golden Crow Haobo terbakar, dan pembangkit tenaga listrik suku mobil hantu juga kepala iblis berkepala 9 yang diangkat, memuntahkan cahaya ilahi yang jahat dan dingin. Namun, cahaya ilahi dari pembangkit tenaga listrik klan mobil hantu baru saja menyapu, dan tubuh besar itu tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, ketiga kepala itu terbelah, dan darah monster menyembur, merengek dan menjerit. Apa? Aku tidak tahu kapan, cahaya pisau yang menakutkan itu telah membunuhnya. Suku mobil hantu yang kuat sedang kesakitan, dan dengan cepat mengepakkan sayapnya dan melarikan diri, berkedip ke Jin Wu Haobo dan Zuxuan. Murid iblis itu bergetar. Zuxuan, bagaimana dengan keahlianmu? Kami semua melakukannya. Kamu adalah keturunan Tuan Zujuyin. Zuxuan tersenyum pahit. Apakah dia berdiri? Jika bukan karena aku yang secara diam-diam mendorong kekuatan magis waktu dan memperlambat aliran waktu di bidang bintang kita, apa menurutmu kau baru saja kehilangan 3 kepala? Pembangkit tenaga listrik klan hantu mobil bergetar di seluruh. Ternyata Zuxuan telah mengambil tindakan, tetapi yang terakhir tersenyum pahit. Dia bisa memanipulasi waktu, tetapi tidak bisa memberi ruang. Tetapi pada saat ini, keturunan ras iblis menyadari betapa tak terduga cahaya pedang yang menghancurkan ruang, betapa menakutkannya itu. Desir-desir. Pisau yang tak terhitung jumlahnya membanjiri angkasa, dan kemudian terbelah dari angkasa, berubah menjadi jaring tebal pisau, memotong banyak monster besar menjadi beberapa bagian. Tetapi di mata Dewa Golden Crow Haobo, sosok ramping itu bergerak terus-menerus, berteriak dengan keras, dan bergema di seluruh dunia. Hanya karena kamu masih ingin makan daging naga? Aku belum pernah makan daging gagak, aku tidak tahu bagaimana rasanya. Wajah Jin Wu Haobo cemberut, tetapi teman-temannya dipenggal satu persatu di depannya, satu demi satu, tetapi dia tidak ada hubungannya dengan pedang pelakunya. Mata Zuxuan juga melebar, dan dia terus mencari sosok itu dalam aliran waktu. Tetapi meski begitu, yang terakhir kadang-kadang akan menembak keluar dari ruang yang tidak dia antisipasi, dengan pedang yang tajam dan ganas. Tuan muda, apa yang harus saya lakukan? Kekuatan pedang orang ini, tidak ada waktu untuk habis. Mendengar itu Jin Wu Hao ingin bersumpah, dan ingin mengkonsumsi pedang dan kekuatan lawan. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa nyawa orang itu akan habis? Dalam waktu singkat, hanya 3 atau 2 dari 10 monster besar yang terbunuh. Kong Wu dan Bai Guanxing berhenti menarik satu sama lain ketika mereka melihat pemandangan ini, dan mata mereka tumpul. Rao adalah Bai Guanxing, dan tidak bisa tidak mengagumi Qin Yichen,
yang digigit pencuri beberapa hari yang lalu. Feng Tianxing ini, apakah ini sangat kuat? Tentu saja. Kong Wu tidak bisa membantu tetapi memuji. Tetapi seolah takut mengungkapkan isiannya. Dia mengubah kata-katanya. Ini Tuan Feng. Bai Guanxing kembali ke akal sehatnya dan melihat ke medan perang lagi. Hanya untuk menemukan bahwa kekuatan leluhur sangat buruk. Dan dia melihat kekuatan naga dan burung phoenix dan darah saudara dan saudari. Meskipun ratusan ribu monster besar kuno juga ganas, mereka secara bertahap tak terkalahkan. Mata Bai Guanxing berkedip dan tiba-tiba mencibir. Hah? Siapa bilang nenek moyang kita hilang? Saya pikir monster ini dikalahkan. Kentut kencing. Melihat situasi saat ini, leluhur tidak akan kalah. Dan Feng Tianxing tidak akan kalah. Ketika Bai Guanxing memikirkan ini, dia tidak takut. Tapi Golden Crow Haobo cemas. Matanya hampir terbelah. Dan dia tidak bisa menahan untuk tidak meledak saat dia menyemburkan mulutnya dengan apinya. Susuan, bukankah kamu mengatakan bahwa kita memenangkan pertempuran ini? Bukankah maksudmu nenek moyang kita membunuh naga sejati menjadi banyak tulang? Sekarang, dia telah mempelajari kengerian naga sungguhan. Tidak heran bahwa setelah perang Lik, naga asli dan 10 foto besar bangkit menjadi penguasa langit dan bumi dalam satu gerakan. Dari kekuatan supernatural yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran ini, orang dapat melihat betapa tak terkalahkannya ras ini. Zuxuan juga cemas. Jin Wu Haobo tiba-tiba berkata, Zuxuan, apakah ada cara untuk mundur? Tidak bisakah kamu mengatur waktu? Ayo mundur dulu. Artinya dia tidak lagi siap untuk bertarung berdampingan dengan ratusan ribu leluhur ini. Namun, jawaban Zuxuan membuat Jin Wu Haobo hampir gila. Tuan muda, saya tidak bisa melarikan diri. Jika tidak ada Dewa Pedang Bawaan, saya akan memotong celah waktu. Kita masih bisa lolos dari bencana ini. Tapi dia memasuki Tao dengan waktu. Dewa Pedang Bawaan ini juga bisa mengejar mereka ke ruang dan waktu. Lalu apa yang harus dilakukan? Tanda seru. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu melihat naga sungguhan ini mati? Jika ini terus berlanjut, mereka takut akan benar-benar menguburkan beberapa leluhur mereka. Zuxuan gemetar dengan cemas. Tiba-tiba dia menjadi bijaksana, menyadari sesuatu, dan tiba-tiba membuka matanya. Tuan muda. Ada kesempatan. Ada kesempatan. Kami tidak kalah. Hasil dari pertempuran ini tidak akan berubah. Tunggu saja sisa nenek moyang saya menyerang. Naga sungguhan ini pasti akan mati. Cepat, cepat, Tuan muda, tunggu. Bersamamu, angin Tianxing tidak bisa membunuh kita. Mereka akan mati.